sampai di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami memberitahukan sekali lagi, kami mohon maaf atas nama panitia. Kami masih menunggu kehadiran Pak Yayat karena pada saat ini Pak Yayat masih meeting dengan pasien ini dan kami harapkan untuk Pak Yayat dapat join di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi Pak Purwono Widodo. Terima kasih Pak untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Mbak Elisa Anggra ini. Panggilannya siapa nih? Elisa aja Pak, cukup. Elisa, ya. Iya, terima kasih Pak. Pagi Pak Pur. Pagi Pak Bucan. Wah. Ibu rapat sama Pak Silmi Pak ya. Iya tadi. Makanya mundur 30 menit ya. Baru selesai. Pas. Selamat pagi Pak Pur. Pagi Selamat Pak pagi, Boy. Pak. Nah, pagi Pak. Kelihatannya lagi gerak nih Pak. Lagi bergerak. Iya, on the way Cilegon Pak. Oh Izin, iya Pak. iya. Ya Pak Boy. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Hengki Purwoko dan Pak Boy Muhammad Ridwan selaku Komisaris PT Krakatau IP. Selamat pagi Pak Hengki dan Pak Boy. Gimana?
pagi Pak Andri Santoso. Selamat pagi Pak Budi Chandra, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak Andri. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas kesediaannya mohon berkenan untuk menunggu kehadiran Pak Yayat sembari mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia, yaitu Rasa Sayangnya dan lainnya. Terima kasih.
Bapak dan Ibu, tidak lupa kami sampaikan bahwa di akhir sesi acara ini, kami akan memberikan hadiah-hadiah menarik yang akan kami berikan. Maka daripada itu, kami harapkan untuk seluruh tamu undangan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, untuk sebelumnya kita bisa interaksi lebih dulu ya. Ada yang tahu ini lagu dari mana dan judulnya apa? Melatih pengetahuan dari Bapak-Bapak dan Ibu nih. Ada yang tahu tidak? Untuk lagu ini adalah judul apa dan dari mana berasalnya? Apa ada yang tahu dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Dengar. Ayo Mama. Mama. Ayo Mama dari Maluku. Oke, Pak, betul. Bisa dinyanyiin Pak sedikit aja lagunya. Lupa kalau lagunya. Wah, ini kayaknya pelajaran SD-nya bagus ya Pak ya. Langsung tahu Ayo Mama. Coba SD-nya juara 1 dulu. Lagu-lagu Indonesia ya Pak, bagus-bagus ya Pak. Ini lagu milenial pada zaman itu, karena ini kan lagu protes kepada mamanya. Masa cuman mau cium aja nggak boleh. Tapi kenapa ya Pak, cuma Ayo Mama? Nggak ada Ayo Papa gitu. Itu lagu yang anak pacaran, ini apa, dimarahin mamanya ya.
Siap-siap ya Bapak dan Ibu, nanti untuk lagu selanjutnya akan saya tanyakan ini lagu apa dan berasal dari mana. Coba nanti kita dengarnya selanjutnya. Terima kasih. Lempar-lempar pisang, bukan ini ya? Masih belum ketebak deh Pak rasanya. Oh, bukan ya? Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang itu. Coba Pak Hida gimana Pak lagu ampar-ampar pisang untuk mengingatkan kita Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Ya gitu kan, itu dari Kalimantan. Wih, Pak betul, Pak. Hidin nampaknya Betul Pak. jago Iya, kayaknya nyanyi. juara nyanyi nih SD. Juara nyanyi di SD-nya. Lempar pisang lagu kebangsaan saya itu Pak. Oh, 12 itu ada apa? Lagu kebangsaan saya dari Kalimantan. Lempar pisang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pak Budi, Kapur, selamat pagi. Pagi Pak Yayat. Pagi Pak Yayat. Pagi Pak Yayat. Boleh, kalau gitu panitia kita mulai saja. Baik Pak, karena Pak Yat sudah join untuk pada pagi hari ini, kami mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Anggraini dari Krakatau IT sebagai MC yang akan memandu jalannya acara dari pagi hari ini sampai dengan selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 10 September 2021, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul, dan saya ucapkan selamat datang dalam acara peresmian KIT Digital Learning Center atau KDLC, serta webinar Digital Transformation Journey and Readiness. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang telah hadir. Pertama yang kami hormati, di sini ada Bapak Rahmat Hidayat, selaku Direktur SDM PTKS, Ibu Melati Sarnita, selaku Direktur Komersial PTKS, dan Bapak Purwono Widodo, selaku Direktur Pengembangan Usaha PTKS, serta jajaran Komisaris PT Krakatau IT, Bapak Hengki Purwoko, dan Bapak Boy Muhammad Ridwan. Kemudian juga yang kami hormati ada Bapak Budi Chandra Negara, selaku Direktur Utama Krakatau IT, dan ada Bapak Prima Suyitno, selaku Direktur Krakatau IT. Dan juga kami tidak lupa ucapkan selamat datang untuk seluruh partisipan dan seluruh direksi anak perusahaan PT Krakatau Steel. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun rangkaian acara di pagi hari ini yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan peresmian KIT Digital Learning Center atau KDLC, dan akan ada tribut to almarhum Heruno Utomo. Selanjutnya adalah pembacaan doa, dan yang terakhir adalah webinar Digital Transformation Journal and Readiness. Serta tidak lupa sebagai penutup, di akhir sesi akan ada sesi dokumentasi. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu cukup mendengarkan saja dan duduk dengan hikmat, serta tetap mematikan audio. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Baiklah, selanjutnya memasuki agenda kedua, yaitu sambutan dari Direktur Utama PT Krakatau Information Technology. Kepada yang kami hormati, Bapak Budi Chandra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Silmi Karim, Direktur Utama Krakatau Steel, juga jajaran Direksi PTKS, Bapak Rahmat Hidayat, Ibu Melati Sarita, Bapak Purmo Widodo, serta jajaran Komisaris Krakatau IT, Bapak Hengki Purwoko, Bapak Boy Muhammad Ridwan, dan juga Bapak Direksi Anak Perusahaan PT Krakatau Steel, serta seluruh karyawan dan karyawati dan tamu undangan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu melalui layanan online ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk acara peresmian ini bersama-sama mengikuti acara pelatihan pertama di mana kami akan sajikan berupa webinar. Adapun tujuan dari kami undang Bapak Ibu ini sekaligus menginformasikan bahwa Lembaga Digital Learning Center ini adalah untuk pengembangan kompetensi karyawan, baik karyawan KIT maupun karyawan anak perusahaan. Nanti juga kami akan undang teman-teman dari AP untuk kita memberikan pelatihan sesuai dengan bisnisnya teman-teman AP juga. Serta sarana Digital Learning Center ini juga untuk menjaring pemuda-pemuda Cilegon untuk kami latih dan kami uji agar untuk mengisi kekurangan kami atau teman-teman sekalian dalam tenaga-tenaga IT di Kota Cilegon. Kemudian kenapa KDLC ini kami sengaja resmikan? Karena momentumnya adalah kami terinspirasi beberapa bulan lalu karyawan terbaik kami berpulang ke hadirat Allah SWT yang menurut informasi kawan-kawannya beliau itu sangat gigih, dan menurut informasi dari istri beliau juga beliau sangat gigih dalam belajar. Kebetulan ada hadir juga di dalam seminar ini istri beliau. Beliau tuh gigih dalam belajar dan itu menjadi inspirasi kita bagaimana kita mengembangkan kompetensi ini secara serius. Walaupun mungkin KIT juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan, namun kami akan membuat ini menjadi sangat serius. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan mengenai digital transformation dan readiness untuk persiapan langkah-langkah sebuah perusahaan memulai proses transformasi digital. Ini sebagai pembuka pelatihan pertama mungkin Bapak Ibu seminar ini, sehingga kedepannya mulai dari Senin sampai dengan selanjutnya kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Chandra atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur SDM PT Krakatau Steel. Kepada yang kami hormati Bapak Rahmat Hidayat, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Purnomo, Direktur Pengembangan Usaha Krakatau Steel. Pak Dirut juga hadir di sini ya, Pak Silmi ya. Selamat pagi. Mungkin belum kelihatan ya, Pak Budi ya. Yang saya hormati juga Bapak Komisaris dari KIT, Pak Boy dan Pak Hengki,
Bapak-bapak dari direksi anak perusahaan yang juga turut diundang, pembicara, dan tentunya teman-teman dari Krakatau Information Technology semua, ya, Pak Budi dan Pak Prima ya. Terima kasih dan senang sekali bisa diundang di sini, khususnya setelah membaca judul ini, Pak Budi, saya senang ada pengelolaan Digital Learning Center. Teman-teman KIT, jadi saya mungkin ingin mengingatkan kembali dan menjadikan momen ini ya memang betul-betul langkah-langkah transformasi yang nyata bagi Krakatau Information Technology. Sekitar mungkin masih 2019 ya, awal 2019. Saya pernah datang ke belajar bagaimana sih PT Telkom. PT Telkom itu punya namanya DigiLearn ya. DigiLearn ini fasilitas yang diberikan kepada karyawan Telkom dalam pengembangan diri, khususnya untuk porsi konteksnya talent development. Nah, apa yang saya surprise pada saat kita ketemu dengan teman-teman Telkom itu, ya, salah satu orang di sana yang hadir ya bersama kami itu menjelaskan bahwa sekitar 15 atau ya 10 atau 15 tahun yang lalu si bapak ini tuh belajarnya itu ke KIT. Ya. Jadi dia tuh belajarnya tuh, Pak, saya dulu belajar begini-begini, Bapak kan punya anak perusahaan tuh, Krakatau Information Technology, ya. Jadi dia belajarnya tuh ke KIT itu orang yang bikin apa namanya ya, saya lupa nama platformnya itu untuk ya jadi cukup kompleks di sana, macam-macam. Nah, tapi memang yang kita coba pelajari adalah DigiLearn-nya. Jadi mengingat seperti ini, oh dia belajarnya itu SAP, ya SAP. Ya. Jadi SAP-nya Telkom itu belajarnya itu dari Krakatau Information Technology, ya, dari KS. Itu yang membuat saya tentu bangga ya dengan apa yang kita pernah capai di waktu yang lalu. Sehingga dalam kesempatan ini tentu saya ingin mengingatkan kembali bagaimana kita bisa recover dan bisa ya kembali unggul tentunya. Nah, kaitannya dengan digital learning ini, kami pun di Krakatau Steel sudah mulai pelan-pelan ini ya membuat namanya Krasdemi ya. Krasdemi beberapa waktu yang lalu dalam kesempatan rapat direksi sudah mulai diperkenalkan ke Bapak Ibu BOD KS. Dan Pak Dirut itu gembira melihatnya. Nah, kalau boleh kita bisa sama-sama memanfaatkan atau mengintegrasikan, nggak tahu saya teknisnya bagaimana. Apalagi tadi Pak Budi menyampaikan, ini juga mengundang direksi anak perusahaan, sehingga bisa kita maksimalkan untuk Krakatau Steel Group. Ya. Ini sebuah momen yang baik bagi kita bersama dalam hal tentunya mempercepat apa-apa yang kita lakukan, khususnya konteks transformasi ini. Di banyak perusahaan ternama, memang kegiatan transformasi ini tiap hari mereka lakukan. Ya, selalu ada ide baru, selalu ada hal-hal baru, yang semuanya penuh resiko, Tapi itulah yang mereka mitigasi, mereka manage sehingga bisa meminimalisir munculnya risiko-risiko yang dikhawatirkan. Mungkin itu ringkas dari saya, Pak Budi. Saya mengucapkan selamat ya atas akan adanya Digital Learning Center ini dari KIT, dan tentunya nanti kita juga bisa sama-sama mendengar bagaimana langkah-langkah digital transformation di tempat yang lain ya. Itu menjadi acuan kita. Karena kalau kita mau berpikir positif, memang melihat, mengacu, ya, mencontoh atau memperhatikan hal-hal yang baik yang sudah dimiliki orang lain itu sangat baik, sehingga kita bisa mengukur kekurangan kita. Nah, di sanalah kita mengejar, ya. Di sanalah kita bagaimana matching atau bahkan bisa lebih baik dari apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Demikian Pak Budi, terima kasih. Saya kembalikan kepada
pembawa acara. Selamat dan semoga sukses ya untuk Krakatau Information Technology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Rahman Hidayat atas sambutan yang telah diberikan. Tidak lupa kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kami beritahukan untuk seluruh pemandangan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Baiklah Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah peresmian KIT Digital Learning Center atau KDLC yang akan diresmikan oleh Bapak Direktur Utama Krakatau IT yaitu Bapak Budi Chandra Negara. Kepada Bapak Budi Chandra Negara kami persilakan. Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Jumat 10 September 2021, saya resmikan KIT Digital Learning Center sebagai sarana belajar interaktif untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Mari kita hitung sama-sama. Saya video berikut ini. Masih di mute? Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Budi Chandra atas peresmian KIT Digital Learning Center. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bapak Herunotomo. Sebagai informasi, almarhum Bapak Herunotomo adalah karyawan Krakatau IT dari Divisi General Business Application atau GBA yang sudah berkarir di Krakatau IT selama kurang lebih 9 tahun dan meninggalkan kita di usia 36 tahun. Almarhum dikenal sebagai sosok muda yang memiliki banyak potensi, gigih, dan selalu semangat dalam berinovasi dan berbagi ilmu, serta banyak berkontribusi dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis Krakatau IT, termasuk digitalisasi di PT Krakatau Steel. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta dan mendoakan almarhum. Mengheningkan cipta dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan turut berduka cita untuk almarhum Heruno Utomo, karyawan Krakatau Information Technology yang telah berpulang beberapa waktu yang lalu. Almarhum adalah sosok muda yang punya potensi, gigih, selalu semangat dalam berinovasi dan banyak berkontribusi dalam penyelesaian proyek-proyek digitalisasi di PT Krakatau Steel. Semoga semangat dan hal-hal baik yang dimiliki almarhum bisa menginspirasi seluruh karyawan Krakatau IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan Cipta selesai. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Boni Rizaldi. Kepada Bapak Boni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan berilah keberkahan serta kesehatan kepada kami semua. Semoga senantiasa membimbing kami dalam menjalankan amanah ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Boni atas doa yang telah dipanjatkan. Memasuki acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh tamu undangan, yaitu webinar Digital Transformation Journal and Readiness yang akan dipaparkan oleh Bapak Handri Santoso. Di akhir pemaparan ini akan ada gift yang kami berikan, dan untuk seluruh tamu undangan untuk tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Webinar ini akan dibantu oleh teman saya, yaitu Mbak Indira Rizky Azhara sebagai moderator. Mbak Indira, apa sudah siap? Sudah, Mbak Elisa. Baiklah, acara webinar ini akan saya alihkan kepada moderator. Kepada Mbak Indira, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Elisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indira Rizky Azhara selaku moderator akan memandu dan membersamai diskusi kita yang sangat luar biasa hari ini. Setelah tadi kita menyaksikan bersama peresmian KDLC sekaligus video tribut untuk Bapak Heruno Utomo, akhirnya kita masuk ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu. Di dalam hidup yang serba digital ini, tentunya digital transformation menjadi bahasan yang sangat menarik untuk dibahas. Dan pemateri kita kali ini adalah orang yang sangat expert di bidang ini. Beliau sebelumnya sudah pernah memimpin proyek untuk keandalan dan optimasi instrumentasi dan kontrol di PLTU Indramayu, digitalisasi proses bisnis di industri kimia, migas, dan pertambangan, memimpin pelaksanaan proyek tepatnya di field burst dan revamping plan, dan beliau juga adalah seorang pakar pembelajaran mesin dan fisik komputer. Beliau memiliki latar belakang yang kuat dalam teknik instrumentasi dan kontrol, informatika, manajemen proyek, dan solusinya. Dan tentunya masih banyak lagi pencapaian-pencapaian Bapak Handri yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu di sini karena terlalu banyak. Ya, bisa langsung saya panggilkan Bapak Handri Santoso. Saya persilahkan. Oke, makasih Mbak Indira atas waktunya. Saya izin share Bapak Ibu semua. Oke, sudah kelihatan PPT saya. Berapa? Oke, akan saya mulai. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada PT KIT yang sudah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama PT Krakatau Steel atau yang mewakili Bapak Silmi Karim. Yang saya hormati Direktur SDM PT Krakatau Steel atau yang mewakili Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Ibu Direksi dan Komisaris anak perusahaan PT Krakatau, serta Bapak Ibu semuanya. Hari ini dengan senang hati saya ingin sharing ya, saya hanya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang apa itu digital transformation, kemudian juga bagaimana kita memulai suatu digital transformation. Jadi mungkin saya akan memaparkan dalam waktu 1 jam tentang apa itu perjalanan untuk melakukan suatu digital transformation.
Kemudian sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu, saya juga mengajak rekan saya, dulu dia teman kerja saya, yaitu Pak Kuntoro. Beliau ini adalah salah satu expert juga di dalam bidang solution. Beliau itu bekerja di PT Pegawai Indonesia, dan dia sudah dari engineer sampai dengan business owner, itu melakukan digital transformation. Jadi nanti kalau ada teknologi yang relevan terhadap digital transformation, itu mungkin kita bisa diskusi, karena ada rekan saya yang lebih paham tentang teknologi-teknologi di situ. Oke, saya mulai saja. Ini adalah biografi saya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Indira. Kemudian agenda hari ini kita akan membahas tentang sedikit review tentang industri 4.0, kemudian juga apa itu digital transformation, kemudian juga bagaimana kita memulai langkah suatu digital transformation dengan menggunakan suatu kerangka kerja atau framework. Jadi kalau kita pahami bahwa industri 4.0 itu sebetulnya adalah suatu strategi daripada negara Jerman. Jadi negara Jerman itu pertama kali yang mengusulkan tentang industri 4.0 ini. Ya. Sebetulnya adalah ini visi dari suatu negara tersebut agar bisa mempertahankan kepemimpinannya dalam manufacturing, sehingga dia melihat bahwa kalau dia tidak berubah industrinya, maka industrinya akan kalah dengan negara-negara lain yang mempunyai teknologi sama, tetapi dari sisi operasional, dari sisi market dan sebagainya itu lebih kompetitif dibandingkan negara Jerman. Kemudian kita tahu bahwa industri itu mempengaruhi masyarakat, bahwa adanya industri itu mempengaruhi masyarakat. Tadi masyarakat kita adalah masyarakat pemburu, karena ada industri revolusi pertama, yaitu ditemukannya mesin uap, ya. Itu maka negara kita, masyarakat itu menjadi masyarakat petani, dan itu bergeser terus sampai saat ini adalah kita menjadi masyarakat yang berbasis informasi, karena ada industri 3.0. Nah, tentunya dengan adanya revolusi industri 4.0 itu juga akan mempengaruhi masyarakat, dan tentunya akan mengakibatkan terjadinya masalah. Akan terjadinya suatu masalah adanya transformasi digital ini, dan kita juga banyak orang yang resisten dan juga terdampak karena adanya revolusi industri ini. Itulah saya sangat appreciate sekali dengan Krakatau Steel yang sangat concern terhadap SDM. Sangat concern terhadap SDM, dan itu memang salah satu poin daripada digital transformation itu ada 3, yaitu orang, proses, dan teknologi. Jadi teknologi ini adalah bukan satu-satunya yang menggerakkan digital transformation. Kita masih butuh 2 komponen lagi, di orang, dan ini salah satu challenge kalau kita tidak melatih orangnya, mengupgrade knowledge-nya, skill up upgrade-nya, kemudian kita retraining lagi, maka akan terjadi kendalanya. Jadi kemudian muncullah bagaimana perkembangan teknologi, pengembangan industri ini sejalan dengan atau balance dengan masalah-masalah sosial. Karena dengan adanya teknologi industri revolusi ini tentunya akan membawa dampak kepada meningkatnya kebutuhan akan energi. Kalau dalam masalah sosial terjadi suatu polusi udara atau juga kelangkaan energi dan sebagainya. Nah, dengan mencari titik tengah, mencari solusi bersama untuk melakukan suatu terobosan, maka ada suatu teknologi yang sekarang yang menjadi enabler-nya, yaitu apa itu? Yaitu IoT, robotik dan AI serta big data. Ini adalah teknologi-teknologi yang kita kenal saat ini yang membawa perubahan dan mendisrupsi proses bisnis saat ini. Bagaimana kalau kita tidak mengikuti tren teknologi digital? Ya, bisa saja, tetapi bisa dalam suatu waktu kita akan yang didisrupsi, yang akan menjadi terdisrupsi oleh teknologi tersebut, sehingga kita tidak bisa bersaing secara global maupun regional. Nah, untuk itu kita perlu melihat apa yang menjadi permasalahan kita untuk melakukan suatu digital transformation, yaitu apa keunggulan kita dan apa kekuatan kita, itu yang kita gabungkan untuk permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi kalau ini adalah contoh di negara-negara maju, kalau negara kita kan beda ya. Kalau di negara maju itu populasinya jatuh. Kalau jatuh, otomatis tenaga kerjanya sedikit, tetapi dia ingin produksi dan juga
produksinya itu tetap tinggi dan meningkat kalau bisa. Tapi gimana kalau nggak ada orang? Nah, sehingga muncullah suatu terobosan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, di kita juga sama, cuman perbedaannya kita populasinya ini sedang meningkat. Jangan sampai adanya revolusi industri ini malah menciptakan atau mematikan peluang-peluang bagi generasi yang ada maupun generasi muda gitu. Gimana kita dengan digital transformation itu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang sebelumnya itu tidak ada ya. Kita tahu bahwa digital marketing itu 10 tahun lalu, 15 tahun itu nggak ada kerjaan seperti itu. Tetapi sekarang ada pekerjaan namanya digital marketing ya. Atau juga pekerjaan data science. 10 tahun lalu nggak ada lowongan tentang data science gitu. Tetapi sekarang ada. Nah, kunci daripada digital transformation itu adalah digital transformation adalah kunci daripada industri 4.0. Jadi kita untuk melakukan suatu revolusi industri, kita perlu melakukan suatu transformasi, yaitu melalui digital transformasi tersebut. Digital transformasi itu apa? Transformasi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar seminar tentang apa itu digital transformasi. Ya. Sebetulnya adalah suatu pemikiran dengan inovasi kita, dengan kreativitas kita, dan ada teknologi yang mengenablekan kita untuk melakukan suatu perubahan tersebut. Jadi ada perubahannya secara radikal, ada yang karena meliputi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan. Jadi ini adalah suatu mindset. Ya. Sebetulnya digital transformation itu adalah suatu mindset. Jadi kita tahu bahwa dalam suatu gerakan, ya, kita pernah mengalami kalau lahir di tahun 80-an, 90-an, mungkin kita pernah tahu tentang digitalization, dan digital transformation. Apa sih bedanya antara digitalization, dan digital transformation tersebut? Kalau digitalization itu ada proses mengubah dokumen-dokumen atau informasi yang ada, yang analog, sehingga dapat diakses oleh siapapun. Dalam format digital, itu adalah digitalization. Sedangkan digitalization itu adalah suatu tindakan untuk membuat suatu proses lebih otomatis melalui penggunaan teknologi digital. Apa itu digital transformation? Atau digital transformation itu beyond daripada digitalization. Jadi kita tidak hanya investasi memanfaatkan teknologi, tapi kita meng-create suatu value, meng-create suatu bisnis, meng-create suatu jasa, atau meng-create suatu produk baru dari pemanfaatan teknologi digital tersebut dengan menggabungkan semua informasi yang ada atau juga resource yang ada di organisasi kita. Nah, tetapi berangkat ke digital itu nggak ada gunanya kalau kita tidak mempunyai mindset yang tepat tentang digitalisasi tersebut. Mungkin saya mau tanya, mungkin Bapak Ibu bisa chatting ya. Di sini kira-kira yang punya kartu e-tol itu dari berapa bank, Pak? Bapak Ibu semua. Mungkin punya lebih dari satu ya Bapak Ibu semua. E-tol Bapak Ibu ada berapa? Ada yang dari Bank Mandiri, ada yang Bank BC, ada yang BBNI dan sebagainya. Kenapa nggak satu kartu aja Bapak Ibu semua? Itu kan digitalization. Kenapa nggak satu kartu saja? Gitu. Berarti di situ masih ada semacam mindset yang kurang tepat dalam melakukan suatu digitalization. Contoh yang kedua adalah Bapak Ibu tentu pernah mengalami, mungkin kalau Mbak Indira belum pernah ya, punya kartu yang diketik dari kelurahan ya, belum ya Mbak? Kalau saya juga belum pernah sepertinya punya kartu KTP yang diketik kelurahan, ini jadinya berapa? 1 minggu, ini jadi berapa hari ya? 3 hari jadi Pak, Bapak Ibu semua. Waktu komputerisasi yang kedua, ini 3 minggu. Begitu IKTP 1 tahun gitu Pak. Ini digitalisasi tapi tujuannya bagus. Ini sebenarnya bagus karena kita akan menjadi digital citizenship ya. Jadi warga negara digital gitu. Tetapi dalam implementasinya itu ada proses dan juga mindset yang kurang tepat sehingga kok jadi ada implementasi teknologi itu kok malah lebih lambat ya daripada manual. Itu kan ada sesuatu yang salah. Padahal pertama kali artificial intelligence itu digunakan oleh Alan Turing, mungkin Bapak Ibu sudah belajar tentang artificial intelligence. Pertama kali mesin Alan Turing digunakan itu adalah untuk memecahkan sandi dari tentara Jerman. Kemudian perang yang harusnya selesainya itu berpuluh-puluh tahun dengan AI dalam 3 tahun selesai.
Itu adalah analogi tentang harusnya bagaimana teknologi itu dengan digitalisasi itu kita bisa mendapatkan suatu benefit dan meng-create suatu value baru dari implementasi digital tersebut. Jadi di digital ini sebenarnya adalah bagaimana kita menyatukan orang dan teknologi dan juga mempunyai pola pikir digital. Kita percuma melakukan suatu digitalisasi tapi mindset-nya masih analog gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tidak efisiennya, tidak benefit daripada digitalisasi itu menjadi tidak optimal. Karena apa? Karena pola pikir kita, prosesnya masih analog. Ya. Yang sederhana umpamanya tanda tangan basah gitu kan, kalau udah semua print gitu, tapi Pak tanda tangan harus basah. Lah, kalau kondisi lagi pandemi ini bagaimana? Gitu. Kemudian orang masalah security, Pak kalau data digital kita nggak aman. Nah kan amanan mana? Analog sama tanda tangan basah sama tanda tangan digital yang sudah terenkripsi. Kan sebenarnya itu adalah ada semacam mindset saja, sebetulnya mindset daripada kita dalam mengekstrak informasi tersebut, ya, mengekstrak dari teknologi tersebut untuk yang lebih baik lagi. Jadi pola pikir digital itu bukan kita tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi sebetulnya lebih ke arah sikap dan perilaku orang atau organisasi dalam melihat masa depan. Jadi kita memang ingin ada suatu kesadaran bahwa kita kalau tidak berubah yang akan dieliminasi itu oleh zaman. Dan kita pernah alami ya bagaimana supir dokar ya, kusir dokar itu tereliminasi dengan adanya kendaraan angkot gitu. Kalau supir dokar itu tidak berubah belajar nyetir, dia ya cuma jadi kusir dokar saja. Kira-kira analoginya seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, ini adalah waktunya kita untuk memanfaatkan teknologi itu untuk membawa perusahaan kita, organisasi kita itu menjadi lebih besar, lebih kompetitif, lebih efisien, dan sebagainya. Nah, yang harus berubah apa ya? Tentunya dari semua lini, tidak hanya dari sisi jajaran direksi atau dari jajaran manajemen, tapi semua orang harus mempunyai mindset yang sama. Dan saya lihat sisi yang ikut dalam seminar ini cukup banyak, mudah-mudahan dari paparan ini kita sama-sama mempunyai mindset yang sama tentang apa itu proses digitalisasi. Nah, apa sih objektif dari DX itu? Sebenarnya kan objektif dari DX itu adalah kita lebih lincah dalam respon market. Ya. Produk kita lebih cepat merespon permintaan market. Tadinya bikin rumah umpamanya perlu 6 bulan, 1 tahun, tapi anak muda sekarang kan modelnya kesabaran ya. Nah, itu mungkin 2 bulan jadi gitu. Rumah apa? Rumah yang knockdown sekarang ya. Kita nggak perlu pakai rumah yang harus dibangun dari pondasinya. Kita rumah knockdown 2 bulan jadi. Kemudian wah Pak ada efeknya ke ini dong Pak, tukang-tukang ya atau ke kuli-kuli bangunan. Iya memang ada. Tetapi kita angkat mereka yang tadinya kemampuannya kuli menjadi orang yang bisa membangun rumah secara cepat. Tentunya yang ketiga adalah kita syukurnya ini kita ada pandemi. Kalau saya mensyukuri ada pandemi ya. Kalau mungkin ada beberapa orang yang mengeluh. Kalau orang IT itu mensyukuri karena apa? Akibat pandemi ini mempercepat proses transformasi. Ya. Tadinya kita nggak biasa nih seminar pakai Zoom online dan sebagainya. Ada yang ngeluh-ngeluh. Tapi karena dipaksa karena pandemi kita menjadi terbiasa. Kemudian tentunya adalah customer loyalty, culture innovation. Kemudian juga meningkatkan collaboration dan sebagainya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi tentang apa itu DX. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya kalau Bapak Ibu saya dapatkan ini dari McKinsey, yaitu pertama untuk membangun digital transformation adalah kita bikin roadmap, Pak. Roadmap. Baru kita yang kedua apa? Mengedevelop talent digital. Talent digital itu maksudnya bukan anak-anak muda ya. Tidak hanya isinya anak-anak muda saja, tapi juga orang-orang yang ada di organisasi kita itu harus di-upskill, harus di-upgrade knowledge-nya. Ya. Karena mereka itu harus bisa beradaptasi. Dan tentunya adalah kita mengadopsi metodologi yang lincah, yang agile. Kedua juga kita shift ke modern teknologi, lingkungan teknologi yang modern, kemudian memanfaatkan data, karena digitalisasi itu kita dapat data. Data itu jangan cuma disimpan, ditaruh di storage, tapi kita manfaatkan. Itulah gunanya kita memining data tersebut. Kemudian baru kita scaling dari digital inisiatif tersebut.
Nah, ini cara membuat timnya gimana? Tim daripada DX di suatu organisasi itu harus mampu mendefinisikan. Mendefinisikan itu artinya visi dari perusahaan itu agar inline dengan bisnis proses, teknologinya, dan juga aplikasinya. Mengukur, menganalisa, meningkatkan, dan mengontrol tujuan daripada DX tersebut. Jadi ini mungkin nanti di next session akan saya jelaskan lebih detail tentang bagaimana membangun suatu DX. Kemudian juga ini beberapa kunci yang saya dapatkan juga dari reference dan juga pengalaman dalam melakukan satu digitalisasi adalah tentunya kita harus punya orang yang tepat di tempat tersebut. Having the right savvy leader, artinya orang yang memahami tentang kelebihan daripada digital. Nggak perlu harus bisa coding atau harus tidak harus bisa membuat model AI atau juga bisa teknologi, tapi dia memahami tentang keunggulan dari suatu teknologi kalau diimplementasikan di perusahaan kita. Dan yang kedua, ini selalu nomor 2 nih. Ya, nomor 2 itu selalu upskill, ya, upskill, building capability for workforce of the future. Jadi membangun kemampuan orang-orang kita untuk bekerja di masa depan. Kemudian empower people, isinya adalah bagaimana kita melatih mereka agar bisa bekerja di dunia yang baru. Dan tentunya adalah komunikasi yang baik dalam tim digital transformation tersebut. Nah, digital transformation itu tadi saya bilang perlu roadmap. Roadmap itu apa sih? Ya, roadmap itu apa? Roadmap itu kalau kita rumah sih, kalau saya bayangkan kalau kita punya rumah, kalau rumah kecil kayak gini atau perusahaan kecil nggak perlu pakai arsitek ya, Bapak Ibu semua, mungkin kita pakai sketch-sketch aja rumah jadi. Tetapi kalau rumah Bapak Ibu seperti ini, kira-kira perlu arsitek ya? Perlu ya, Pak? Karena kita kan bingung nanti colokan listriknya di mana, ini cara nguras kolamnya gimana gitu kan. Terus bersihin kebunnya seperti apa. Ini kita perlu punya arsitek. Jadi ilustrasinya enterprise arsitektur itu adalah kita punya suatu rancangan, punya blueprint. Nah, yang mana rancangan suatu organisasi itu adalah bagaimana kita mengharmonisasikan proses data dan infrastruktur itu selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari kita membangun keluarga atau membangun suatu organisasi. Permasalahan umum di organisasi ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dapat ya, umpamanya perusahaan makin berkembang, anak perusahaan makin banyak, atau unit-unitnya makin banyak, kemudian juga bisnis prosesnya terpecah-pecah, tidak selaras antara antar departemen, terjadi ego sektoral, ada suatu kepentingan ego sendiri. Kemudian yang agak susah itu data yang tersebar, satunya pakai format A, satu lagi pakai format B, tapi begitu kita ingin butuhkan, data itu tidak bisa dimanfaatkan. Dan tentunya ada suatu redundancy juga, itu salah satu kendala permasalahan di organisasi. Jadi apa itu enterprise? Jadi enterprise arsitektur itu sebenarnya sama dengan organisasi. Ya. Kita harus punya arsitek, harus punya rancangan, punya roadmap dari perusahaan tersebut. Jadi kalau di rumah itu rancangannya ya mungkin rancangan tentang rumah tersebut, di mana layout listrik, layout air dan sebagainya. Kalau perusahaan itu adalah punya namanya bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur yang semua ini selaras dengan visi misi dari suatu perusahaan. Apa keuntungan daripada enterprise arsitektur? Keuntungan enterprise arsitektur tentunya adalah kita membuat suatu proses menjadi lebih efisien, ya. Bukan memindahkan bisnis proses yang ada ke digital. Yang terjadi adalah ketidakefisienan. Kemudian tentunya untuk efisiensi operasional IT, meningkatkan return of investment. Gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah kita melakukan suatu investasi teknologi, tetapi tidak memberikan benefit yang sepadan. Umpamanya kita investasi 60 miliar, tapi dari investasi tersebut itu revenue-nya cuma 60 miliar juga gitu ya. Kira-kira itu tidak memberikan manfaat atau dampak yang signifikan. Itu ada yang salah, itu bukan salah teknologinya ya, tapi adalah strateginya yang kita salah dalam mengimplementasikan. Ini tadi manfaatnya tentunya adalah manfaat-manfaat daripada kita membangun roadmap dengan menggunakan enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur apa? Enterprise arsitektur adalah
suatu dokumentasi yang digital, ya, suatu cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi misi organisasi serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi. Jadi antara bisnis dan teknologi satu, inline gitu. Jadi teknologinya memang mendukung bisnis, datanya juga sesuai dengan teknologinya, aplikasinya juga mendukung menghasilkan data yang kompatibel, yang formatnya bisa diakses, dan mendukung bisnisnya, sehingga arsitektur antara keempat ini itu inline. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu adalah seperti ya dokumen yang kita bisa lihat, yang kita bisa pahami, dan juga tugas-tugas dari setiap divisi itu tergambarkan secara jelas. Nah, kemudian apa sih yang orang harus lakukan untuk membuat satu IE ini? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun satu IE? Tentunya adalah kita duduk bersama, mengumpulkan satu tim stakeholder dari direksi, kemudian dari manajer dan sebagainya, untuk mengidentifikasikan dan menyempurnakan persyaratan yang dimiliki oleh semua stakeholder. Kemudian juga mengembangkan pandangan arsitektur yang menunjukkan bagaimana masalah dan persyaratan akan ditangani, dan menunjukkan pertukaran yang akan dibuat dalam mendamaikan kekhawatiran yang berpotensi saling bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi tanpa IE, tanpa adanya enterprise arsitektur, sangat tidak mungkin bahwa semua masalah dan persyaratan akan dipertimbangkan dan dipenuhi. Nah, ini adalah tujuan kita untuk membangun suatu roadmap suatu perusahaan. Permasalahannya, kita bangun IE bagaimana caranya, siapa yang terlibat, kemudian bagaimana tahapan pembuatannya, dan juga standarisasi desainnya bagaimana. Nah, kita pusing nih, contohnya gimana, template-nya ada atau enggak. Nah, untuk itu sebetulnya di best practice itu sudah ada namanya framework, Enterprise Architecture Framework. Apa itu framework? Framework itu suatu kerangka kerja, adalah suatu struktur dasar atau kumpulan struktur yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai arsitektur yang berbeda. Jadi arsitektur framework ini menjelaskan metode untuk merancang keadaan target perusahaan dalam hal satu blok bangunan untuk menunjukkan bagaimana blok bangunan itu cocok bersama. Di sini intinya adalah di dalam framework itu kita sudah tahu bagian-bagian apa yang harus kita kembangkan, apa bagian-bagian apa yang harus kita buat, blok-blok apa yang harus kita buat. Nah, salah satu daripada framework ini banyak, salah satu yang best practice yang banyak digunakan adalah TOGAF. TOGAF ini adalah suatu kerangka kerja untuk membangun suatu enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan. Metode pengembangan arsitektur daripada TOGAF ini, kalau Bapak Ibu, itu dimulai dari apa yang menjadi concern kita, preliminary-nya apa. Kemudian kita buat requirement dari manajemen apa. Kemudian ini kita bangun arsitektur vision-nya dulu, bisnis arsitektur, information system, data teknologi, sampai dengan implementasi dan kalau ada perubahan dari arsitektur tersebut. Dan kalau Bapak Ibu lihat bahwa proses ini adalah terus-terusan berulang. Itulah kenapa digital transformation adalah suatu perjalanan, bukan suatu nama merek atau nama produk, tapi adalah suatu perjalanan dari suatu organisasi dalam mentransformasikan dirinya menjadi lebih baik lagi, menjadi kompetitif, produknya lebih banyak, berkembang, bisa dijangkau oleh siapapun, dan sebagainya. Dan proses ini selalu berulang-ulang. Kita selalu mengimprove, karena kelebihan tujuan daripada DX itu adalah sebenarnya dari inovasi, creativity, itu adalah tujuan daripada suatu perusahaan. Nah, IE daripada skopnya itu adalah bagaimana kita menginline-kan visi dari perusahaan tersebut yang berisi visi misi, kemudian value chain dari perusahaan tersebut apa, model bisnisnya apa, kita inline-kan dengan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Sehingga tidak ada redundansi data, tidak ada redundansi aplikasi, kemudian juga tidak ada redundansi departemen, semua departemen mempunyai fungsi yang memang menunjang operasional dari bisnis tersebut. Karena salah satu daripada DX itu adalah gimana kita nge-flat
memflatting suatu organisasi menjadi lebih ringkas, lebih lincah, dan sebagainya. Nah, apa yang di-deliver daripada IE itu adalah tentunya dokumen-dokumen tadi yang disebut dengan kita istilahnya itu artifak. Artifak-artifak itu terdiri dari katalog, matriks, diagram yang dijelaskan dalam suatu building block. Jadi nanti artifak itu seperti apa? Seperti ini. Ini contoh daripada artifak. Ini adalah contoh tentang visi misi dari suatu korporasi. Visinya apa, misinya apa, kemudian bagaimana setiap departemen itu menunjang visi dan misi dari perusahaan tersebut. Umpamanya dari finansial, meningkatkan pendapatan, training atau dari customer itu mendapatkan kualitas pelayanan training yang lebih baik. Jadi ini inline bahwa umpamanya kita ingin menjadi suatu perusahaan penyedia jasa training. Ya. Tentunya setiap departemen itu mempunyai visi, misi untuk mewujudkan ini semua. Nah, tahapannya paling awal itu adalah kita membangun arsitektur vision. Jadi kalau saya tidak jelaskan semua tentang IE ini, tentang TOGAF ya, karena ini butuh 1 semester Bapak Ibu semua untuk menjelaskan dan mencoba membangun suatu IE. Nah, apa saja yang harus kita mulai? Kita tentunya punya vision arsitekturnya. Visinya apa? Visi daripada perusahaan tersebut. Ya. Jadi visi daripada perusahaan tersebut itu harus dijelaskan di arsitektur visionnya. Itu dijelaskan tentang kemampuan baru yang akan memenuhi tujuan data bisnis dan tujuan strategis dan mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan ketika diimplementasikan. Itu tadi nanti kalau ada pengurangan pegawai bagaimana ya? Kalau ada ada demo dari masyarakat sekitar seperti apa? Nah, itu harus bisa dijawab dalam visi tersebut. Kemudian juga ini akan nanti menggabungkan dengan arsitektur vision bagian yang lainnya juga, yaitu tentang memahami tentang teknologi yang muncul dan dampak potensial terhadap industri dan perusahaan yang tampaknya banyak peluang bisnis akan terlewatkan. Jadi elemen kunci daripada arsitektur adalah misi, visi, strategi, dan tujuan. Nah, yang saya akan fokuskan di sesi ini adalah bagaimana kita memulai suatu perjalanan DX, yaitu dengan membuat suatu assessment dulu terhadap perusahaan sendiri tentang kesiapan kita. Kesiapan kita seperti apa sih? Ya. Readiness index. Jadi kita melakukan suatu assessment terhadap perusahaan tersebut dengan menggunakan suatu platform, suatu template ya untuk mengukur kesiapan kita untuk bertransformasi. Kita selalu ada di level mana sih? Kemudian target dari perusahaan itu ada di level mana? Dari situ kita nanti akan mendapatkan gap analysis. Ini adalah apa saja yang akan kita assess dari kesiapan desa, dari tata kelola, accountability, business case, dan sebagainya. Nah, kemungkinan mungkin Bapak Ibu sering dengar kata-kata readiness dan juga maturity, ya, seberapa matang teknologi atau model bisnis Bapak Ibu. Apa bedanya dengan readiness model? Kalau readiness itu kita bangun itu memang di awal, itu untuk melihat kesiapan kita seperti apa. Biasanya membandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi kalau perusahaan steel dengan perusahaan steel. Jadi steel factory ya dengan steel factory. Atau elektronik industri dengan elektronik industri. Jadi kalau yang sekarang itu topnya elektronik industri itu di mana ininya? Readiness-nya. Model sudah sampai mana? Dari people, dari orang-orangnya, organisasinya, teknologinya itu sudah sampai mana? Itu kita bandingkan, kita ada berada di mana. Nah, itu kita kesiapan kita untuk industri yang maksimal itu gap-nya seperti apa. Itu perbedaan antara kesiapan dan kematangan. Nah, apa sih tujuan kita membangun readiness? Ya? Ini memberikan orientasi yang jelas kepada industri atau manufacturing tentang apa itu industri 4.0 dan bisa menjadi initiate transformasi journey daripada perusahaan tersebut. Jadi kita dengan adanya mengetahui readiness kita, kemudian kita kelebihan kita, kelemahan kita, maka kita bisa tahu kita harus berangkat dari mana dulu, kita perbaiki dari mana dulu untuk mengatur strategi organisasi, kemudian value chain dari bisnis kita dan bisnis model baru yang akan kita lakukan. Nah, di Indonesia itu sudah ada namanya INDI 4.0. Bisnis ini INDI 4.0. Di sini dia ada 5 domain, yaitu tentang organisasi, manajemen, orang, dan budaya.
produk layanan, teknologi, dan operasional. Ini kemudian dari 5 domain itu dibagi menjadi 17 pilar, 17 field, 17 bagian. Jadi dari teknologi itu ada digitalisasi, mesin cerdas, konektivitas, dan keamanan. Sedang dari orang itu budaya, keterbukaan terhadap perubahan, dan pengembangan kompetensi. Ini kalau kita menggunakan ini. Tapi saya belum mendapatkan guidance yang secara detail bagaimana kita mengakses suatu perusahaan dengan menggunakan ini. Nah, di dalam seminar ini saya kenalkan satu lagi readiness yang dikembangkan oleh Singapura. Ini khusus untuk manufacturing. Jadi manufacturing itu ada di situ karena kelebihan daripada Singapura itu adalah industri manufacturing, sehingga dia membuat negaranya itu membuat suatu readiness index yang disebut dengan SIRI. Singapore Industry Readiness Index. Di sini ada 3 domain, yaitu yang dia lihat proses, teknologi, dan organisasinya. Nah, kemudian di prosesnya itu meliputi operation, supply chain, product life cycle, kemudian dari teknologi, automation, connectivity, dan intelligence. Kemudian dari organisasinya itu tentang orang-orangnya, ini pentingnya, talent readiness. Jadi orang-orangnya itu terhadap digital talentnya bagaimana ya? Dari tempat kerjanya seperti apa, kemudian leadership kompetensinya seperti apa. Dari 8 ini kemudian dipecah menjadi 16 field ya, 16 field yaitu vertical integration, di operation itu vertikal, supply chain itu horizontal, itu adalah dengan tekanan kita, dengan partner kita. Kemudian life cycle produk kita seperti apa, kemudian dari sisi automation, connectivity itu ada shop floor, enterprise, dan facility. Nah, bagaimana kita menggunakan assessment matrix readiness ini untuk perusahaan kita? Yaitu yang pertama adalah ya sama tadi, kita itu ada di mana, kita mengakses diri kita. Jadi dari vertical integration-nya itu kita ada di mana? Ada di level 1, sudah di-define, sudah digital, sudah terintegrasi, sudah otomatis, atau sudah intelligent, atau baru definisi doang, atau baru sudah digitalisasi, berarti kita beri angka 2. Kalau sudah terintegrasi, berarti kita beri angka 3 untuk setiap 16 field ini. Jadi vertical integration-nya ada berapa poinnya, dan sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan matrik yang hasilnya adalah seperti ini. Ya. Umpamanya di sini adalah ini adalah hasil assessment kita, dan ini adalah best di dalam industri tersebut, sehingga terjadi gap. Oh, kita dibandingkan dengan the best industri saat ini itu ada gapnya berapa persen gitu. Itu berdasarkan readiness tersebut. Kemudian yang akan kita assess apalagi yang kita akan assess adalah tentang antara awareness dan implementasi, yaitu dengan platform namanya kita menggunakan lead ini ya, lead, learn, evaluated, arsitek, dan deliver. Itu adalah untuk mengukur sebetulnya perusahaan kita itu sudah aware nggak sih, sudah belajar, sudah mengevaluasi sistemnya, tetapi sudah di-deliver belum, sudah dibangun belum. Gitu. Bayangkan kita cuma sampai level aware saja. Aware, sudah belajar, sudah mengevaluasi, sudah kita butuh ini ya, butuh ini gitu. Tetapi tidak diimplementasikan. Nah, ini dari sini kita bisa lihat gap-nya, bahwa sudah awareness kita umpamanya sudah tinggi, atau jangan-jangan awareness kita belum ada aware di situ. Sehingga implementasinya apalagi, yang sudah ada aware aja belum tentu implemented. Ini beberapa dari reference, ini kenapa banyak alasan perusahaan itu lambat dalam mengadopsi solusi industri 4.0, walaupun sudah aware, sudah kesadarannya tinggi. Salah satunya adalah tidak punya strategi yang efektif. Kemudian juga sumber daya yang sedikit, ya, itulah pembangunan peresmian digital learning center ini sangat baik sekali ya, yang dilakukan oleh Krakatau Steel. Kemudian informasi yang ada itu sudah digitalisasi, itu informasinya itu banjir informasi ya. Sekarang itu namanya big data, informasi itu banjir, kita nggak tahu data itu mau diapain. Gitu. Kemudian tekanan untuk memberikan hasil jangka pendek. Nah, jadi sudah visi dari industri 4.0 itu sangat jelas, yang jelas sangat penting bagi perusahaan untuk mendorong melampaui percontohan skala kecil dan merangkul proyek transformasi yang nyata. Nah, salah satunya adalah kita membuat matrik priorisasi tersebut, ya. Dengan membuat suatu readiness, kemudian menghasilkan suatu prioritas matrik,
ini adalah ajang kita untuk melakukan latihan, ya, untuk memutuskan strategi apa yang harus kita mulai untuk melakukan membuat peta jalan industri 4.0. Dengan prioritasi matrik ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan fokus areanya akan menghasilkan nilai terbesar yang mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan alokasi sumber daya yang efektif. Nah, di sini untuk mendapatkan prioritas matrik itu kita menggunakan Platon namanya TIR, ini dari Siri, yaitu TIR, today state, tadi yang kita kondisi kita seperti apa saat ini, ya. Kemudian impact kepada bottom line, kemudian essential business objektifnya seperti apa, dan reference to broader community. Jadi ini R ini adalah tadi yang kita bandingkan dengan kesiapan kita dengan industri sejenis. Sehingga dengan kita mendapatkan nilai, mengakses diri kita sendiri ini, kesiapan kita dalam melakukan suatu transformasi, itu kita bisa tahu arah kita untuk bergeraknya. Nah, TIR ini itu adalah apa? Tadi ini adalah TIR adalah suatu framework, ya, high level conceptual guide untuk perusahaan yang ingin secara komprehensif dan rigorous untuk melakukan suatu transformation. Nah, untuk itu biasanya kita melakukan suatu riset dulu, ya, melakukan FGD atau riset juga tentang konsep dan framework yang cocok yang akan kita gunakan. Kemudian collaboration, ya, ini collaboration ini artinya Bapak Ibu nggak bisa melakukan transformasi di organisasi sendiri, tapi juga memerlukan mitra-mitra dari konsultan, dari akademisi, dari vendor teknologi untuk bersama-sama membangun suatu DX transformasi untuk melakukan suatu digital transformation. Nah, ini saya state dari McKinsey Company itu melihat bahwa banyak perusahaan itu stuck, ya, mereka stuck dalam melakukan pilot state dalam digital transformation atau industri 4.0. Riset menunjukkan bahwa salah satu yang kunci dalam menghasilkan kesuksesan untuk melakukan industri 4.0 itu adalah secara holistik itu menginline-kan bisnis proses, teknologi, organisasi, challenge. Jadi memang harus inline antara bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang akan kita provide. Bukan teknologi yang paling canggih, paling terbaru, tapi yang paling tepat buat industri kita. Dan salah satunya kita membuat suatu assessment tadi, readiness. Nah, ini adalah TIR tadi, yaitu kita mengukur cost faktornya, mengukur KPI dari perusahaan kita, ya, mengukur proximity factor itu tadi, yaitu kita membandingkan segala aspek di perusahaan kita, readiness kita, perusahaan kita dengan industri the best-nya di situ. Jadi cost factor tentunya adalah apa sih yang paling besar pengeluarannya, ya, apa saja pengeluaran di Bapak Ibu semua, kemudian yang menjadi KPI apa yang paling penting di perusahaan Bapak Ibu. Jadi setiap perusahaan mungkin punya KPI berbeda-beda. Nah, dari sini kita akan dapat menghitung untuk setiap matrik tersebut kita mendapatkan suatu elemen sehingga membentuk suatu matriks, ya, untuk menghitung setiap dimensi daripada siri tersebut. Tadi ada 16, ya, kita hitung satu-satu. Ini adalah cost factor, ya, biasanya. Cost factor yang pertama itu biasanya adalah aftermarket atau services di perusahaan Ibu itu penting nggak gitu loh. Ini bisa ada nilainya, ya. Kalau penting itu 4, kalau tidak penting 2, kalau tidak penting 1. Kemudian cost factor kedua adalah masalah aset, depresiasi daripada aset Bapak Ibu gimana, tinggi atau tidak. Atau biaya labor-nya tinggi atau tidak. Maintenance repair-nya bagaimana, raw materialnya jangan-jangan kalau di perusahaan-perusahaan seperti PJB, pembangkit Jawa Bali, itu biasanya mungkin masalah materialnya, batu baranya itu adalah material. Atau juga Bapak Ibu perusahaannya menggunakan prinsip rental, ya, rental mobil ada sebagainya, rental equipment dan sebagainya. Itu apakah salah satu cost yang paling menentukan. Nah, itu akan kita hitung cost profile-nya. Itu untuk menghitung cost profile-nya. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung KPI-nya. KPI-nya itu adalah 14 elemen, ya. Kita hitung KPI-nya. Dari sini ada 4 domain dari setiap KPI, ada 5
di productivity, flexibility ada 3, quality ada 4, dan speed itu ada 2. Dari situ kita total untuk menghitung KPI adalah sisi impact kepada siri dimensi yang tadi ada 16 field tersebut. Kita hitung impact-nya KPI tersebut terhadap siri dimensi. Setelah itu kita di mana DOR ini adalah relevansinya. Jadi impact value siri dimension itu ada 16 tadi. Ada 16 tadi. Vertical integration untuk operation, workforce learning, workforce learning atau connectivity shop floor itu seperti apa? Itu kita hitung ya. Relevannya. Oh, kalau umpamanya short plot di intelijen itu nggak berhubungan, berarti kasih 0 nilai daripada degree of relevannya, bobotnya di sini. Kalau small sedikit atau tidak langsung 1, kalau tinggi direct itu 3, sehingga kita nanti akan dapatkan nilai value daripada siri dimension ini untuk setiap field-nya. Kemudian kita juga harus tentukan yang untuk bobotnya ini, yang untuk weight-nya ini, kita ingin melihat strateginya untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau jangka jangka pendek, berarti cost faktornya ini. Untuk cost faktor weight-nya ini, dan ini, itu ini cost faktornya. Itu dilihat untuk jangka pendek, berarti cost faktor itu bobotnya paling besar dibandingkan dengan KPI faktor dan proximity faktor. Kalau untuk strategik itu adalah jangka panjang, itu menentukan kita mau ke depan seperti apa. Dalam 3 sampai 5 tahun itu berimbang di sini. Cost, KPI, dan proximity faktor adalah 30, 40, dan 30. Total ini 100%. Nah, dari situ kita bisa membuat tematik untuk strategik kita untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, dengan rumus ini nanti kita akan mendapatkan matriknya. Saya contohkan studi kasus seperti ini. Ini adalah suatu perusahaan manufacturing yang revenue-nya itu lebih dari 30 billion. Kemudian juga ini dia sudah berumur 20 tahun. Kemudian ini ada melihat kompetitifnya kita sekarang seperti apa ya. Ada seorang manajemen yang merasa bahwa kita perlu melakukan suatu digital transformation. Tapi mau mulai dari mana? Maka dia menghitung dulu readiness-nya dengan asesmen matrik tadi, menghitung cost profile-nya, kemudian KPI kategorinya, kemudian digabungkan, dijumlahkan, digabungkan, sehingga dia mengisi ini hasil dari assessment-nya. Umpamanya vertical integration itu 1, horizontal integration itu 1, nilai tadi 1, 2, dan 3. Kemudian juga cost factor. Cost factor itu yang paling besar apa di perusahaan tersebut? Umpamanya ternyata labor-nya. Labor ini adalah salah satu cost factor di perusahaan tersebut. Kemudian kita diminta untuk memilih 3 KPI atau di sini 5 KPI apa yang paling penting di perusahaan tersebut? Apakah aset, workforce efficiency, utility efficiency, atau kita suruh pilih 5 dari beberapa KPI yang ada di sini. Apakah time to delivery di perusahaan tersebut apakah penting? Kalau nggak penting ya jangan diisi. Di sini umpamanya yang penting adalah workforce flexibility, planning, kemudian proses quality. Ini adalah yang menjadi KPI yang paling atas, 5 paling atas di perusahaan tersebut. Kemudian industrinya apa? Apakah aerospace, elektronik, pharmaceutical, atau general manufacturing. Kalau sudah kita tentukan, ini tadi asesmennya, kita akan mendapatkan matrik seperti itu. Dari hasil matrik tersebut, kita lihat nilai-nilai dari 16 nilai tersebut, itu mana yang paling tinggi dari setiap domain. Gitu. Dari setiap domain kita pilih yang paling tinggi dari hitungan yang tadi kita sudah gabungkan, kita pilih yang paling tinggi, oh ternyata yang paling tinggi adalah ini, di domain 1, di domain 2 adalah ini, di domain 3 adalah ini. Kemudian kita memilih 1 dari sisanya yang tertinggi, yaitu di sini. Sehingga kita dapat 4, 1, 2, 3, 4, yaitu yang berhubungan dengan proses, yaitu vertical integration dan horizontal integration, teknologi, dan organisasi. Ini menjelaskan, dari sini kita bisa mendapatkan gambaran dan juga menganalisa apa sih kebutuhan yang harus kita prioritaskan untuk jangka pendek. Ini untuk jangka pendek semuanya. Contohnya jangka pendek. Untuk jangka panjang ya bikin lagi, jangka menengah bikin lagi, itu strategi sehingga kita mendapat strategi jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah,
Kemudian ini kita masukkan ke dalam arsitekturnya. Ya, contohnya, jadi arsitektur antara jangka panjang, menengah, dan pendek itu inline gitu. Sehingga jangan sampai terjadi kita mengimplementasikan membuat suatu proyek, tetapi kedepannya itu tidak inline dengan strategik jangka panjang atau sebaliknya. Ya, contohnya umpamanya ternyata jangka panjangnya itu adalah advance supply chain. Maka untuk membuat suatu advance supply chain kita perlu memodernisasi warehouse kita dan membuat packet dan ship streaming ini untuk jangka menengahnya. Jangka pendeknya ya kita mungkin membuat voice directed picking dan robot assisted warehouse. Ini jangka pendeknya. Jadi dari sini jangka pendek strategi yang kita buat dengan melihat kesiapan kita itu kita bisa inline antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, nanti kita akan dapatkan IE-nya ini adalah dokumen-dokumen yang jumlahnya banyak, tapi karena digitalisasi kita tinggal tentukan mana kita ingin melihat bagian mananya ya. Itu kita berupa suatu dokumentasi tentang roadmap perusahaan kita sehingga kita mempunyai helikopter view ya, pandangan dari helikopter tentang perusahaan tersebut seperti apa untuk transformasi digital. Itu sehingga digital transformation itu benar-benar memberikan manfaat kepada perusahaan ya, dan juga meningkatkan profitable ya, meningkatkan keuntungan, efisien, kemudian juga langkah yang dilakukan itu jelas dan secara inline aplikasi tidak saling tabrakan dan sebagainya. Sehingga niat kita untuk membuat digital manufacturing itu bisa dilaksanakan. Dan tentunya ini memberikan juga manfaat kepada manusianya, kepada society ya, kepada masyarakat ya. Jangan sampai akibat kita melakukan digital transformation, negara kita melakukan digital transformation tapi melupakan masyarakat. Itu saja yang mau saya sampaikan, Mbak Indira. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Handri, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat insightful tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, dan akan ada hadiah menarik juga bagi 3 orang penanya pertama. Langsung saja bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung menggunakan fitur raise hand. Ya, untuk Bapak Hidai, bisa langsung di on mic dan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Hendri atas paparannya yang cukup menarik. Ada 2 pertanyaan ya, mungkin dari saya. Perkenalkan dulu, saya Hidai dari Krakatau IT. Yang pertama terkait ini Pak, Agile Methodology Pak. Ya, di Agile Methodology kan ini cukup sangat dinamis gitu ya untuk menjalankan dalam satu proyek. Nah, ini bagaimana penyelarasan antara schedule planning yang sudah kita planningkan ya dengan metodologi agile tersebut. Ya, terkadang agile tersebut karena cukup dinamis sehingga schedule kita, planning kita berubah juga cukup banyak. Ini bagaimana penyelarasannya? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, memang adalah yang paling sulit kita ya Pak dalam mengimplementasikan satu sistem. Ya, ketika klien itu tidak mau berubah, ya tetap kekeh membawa bisnis proses yang existingnya, yang menurutnya mereka adalah inilah proses yang biasa sudah dijalankan bertahun-tahun dan terkadang ya berlindung di balik aturan auditor. Ini yang kami sulit untuk memberikan transformasi digital ini ya, sehingga malah jadi istilahnya bisnis yang ada didigitalisasi kan gitu yang tadi disampaikan oleh Bapak ya. Nah, akhirnya jadinya si bisnis prosesnya akhirnya jadi tidak efisien lah, tidak memberikan added value ya terhadap implementasi yang diimplementasikan. Ya, sebagai contoh tanda tangan basah tadi Pak. Ya, sebenarnya di digitalisasi sudah bisa ya, tidak perlu ada tanda tangan basah. Tetapi karena berlindung auditornya ini menyarankan gitu harus ada tanda tangan basah. Nah, ini juga celakanya auditornya belum bisa menerima juga. Ya, ini yang mungkin tadi yang 5 pilar ini ya, orang dan budaya yang tadi disampaikan. Nah, ini yang jadi faktor kami juga untuk agak sulit gitu melakukan digital
transformation ini. Salah satunya itu ya Pak. Akhirnya jadi dalam dalam bahasa Jermannya ngaririweuh sorangan gitu ya Pak. Ya, jadi sistem itu malah jadi ngaririweuh sendiri gitu ya. Jadi menjulitkan sendiri. Akhirnya jadi tadi yang asurnya 3 hari menjadi 1 tahun kan, yang tadi study case-nya yang masalah KTP ya Pak. Ya, ya. Mungkin itu Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Hidayat. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Indira ya, pertanyaan dari Pak Hidayat. Jadi gini Pak, untuk yang nomor 2 ini Pak, memang ini masalah client mindset ya Pak. Client mindset, tapi kita kan juga itu klien kita ya Pak. Dan salah satu dari DX itu adalah gimana kita bisa memenuhi ekspektasi dari klien tersebut. Nah, memang salah satunya adanya suatu training Pak, karena mindset itu kan nggak bisa diubah secara mendadak ya Pak. Jadi mindset itu tidak bisa mudah mendadak. Kita perlu adanya suatu harmonisasi nih. Mungkin ya untuk klien tersebut jika memang cukup besar ya, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan ya, mungkin bisa diberikan suatu metode yang mendukung sistem tersebut Pak, mendukung sistemnya klien gitu dengan digital. Tapi kita tetap berubah, karena kalau kita tetap mengikuti kliennya, kita akan stuck di posisi tersebut gitu Pak Hidayat. Jadi memang strategi apa yang tepat saya juga belum tahu nih, karena kita harus memahami tentang bisnis proses dari perusahaan kliennya tersebut. Ya, kenapa mindsetnya mereka seperti itu? Dan Bapak benar nih, auditor sekarang yang mengaudit pun masalah mindsetnya masih konservatif gitu, sehingga memang regulasi ini yang harus dari pemerintah bisa menjalankan gitu sih Pak. Kayak seperti kalau untuk agile metodologi ini, memang ini adalah kenapa agile, karena ini adalah metodologi yang melihat kelincahan kita dalam melakukan suatu transformasi. Karena dalam kita membuat schedule itu kan ada suatu ketika ada suatu perubahan ya Pak yang sudah kita rencanakan, sehingga metodologi agile ini diharapkan bisa mengakomodir adanya suatu perubahan dari target kita gitu loh Pak Hidayat. Agile metodologi tersebut. Jadi agile metodologi maksudnya adalah kita menerapkan suatu metodologi yang lincah terhadap perubahan dari transformasi kita, karena di transformasi dalam perjalanan waktu mungkin kita tadinya sudah menargetkan ini, kemudian karena didesak oleh waktu, didesak oleh kepentingan lain, kita ada tambahan, harus ditambahkan ini gitu Pak di dalam proyek tersebut, sehingga metodologi yang kita gunakan itu harus cukup lincah untuk mengakomodir adanya perubahan tersebut. Kira-kira itu mungkin agak kurang tepat, tapi yang saya bayangkan seperti itu Pak Hidayat. Terima kasih. Jadi lazim ya Pak ya, kalau schedule itu berubah ya, dan tentunya kan kita juga suka ada membuat report terhadap proyek kita itu melalui S-Curve, S-Curve kan. Nah ini kalau misalkan dengan agile gitu, ini malah jadi nggak karuan gitu ya. Kita pernah ya melakukan hal itu, jadi si S-Curve-nya jadi malah tidak bentuk S lagi berarti. Nah, betul, sebenarnya lazim ya Pak itu ya ya itu sebetulnya disesuaikan dengan proyeknya Pak, Pak. Jadi agile ini bukan kewajiban, tapi kita metodologi yang lincah gitu Pak. Jadi bisa aja pakai beberapa metode, tapi metode itu cukup lincah untuk kita gunakan. Kalau umpamanya ini cocoknya pakai waterfall gitu Pak untuk pengembangan ini, ya itu boleh juga untuk pengembangan aplikasi. Umpamanya memang dia sudah berurutan, ya kita pakai itu. Tetapi kenapa agile metodologi ini? Karena biasanya proyek dari DX itu kan ada timeline-nya Pak ya, ada timeline-nya, tapi juga perubahannya kadang-kadang diinterupsi secara langsung gitu Pak. Karena ada perubahan. Nah, itu kan kadang udah sampai sini nih Pak, ternyata harus ada tambahan di tengah-tengah proyek. Nah, itu kan kita harus menerapkan suatu metodologi yang cukup adaptif dalam menerapkan proyek DX tersebut Pak Hidayat. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih kepada Pak Hidayat atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Andri atas jawabannya. Sudah terjawab ya Pak Hidayat. Lanjut, terima kasih. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Ali Marjan. Langsung saja saya bacakan ya Pak, izin bacakan. Dari keseluruhan framework yang ada atau yang telah Bapak paparkan, di Indonesia company mana saja yang sudah memakai? Dan framework mana yang paling efektif menurut Bapak Andri?
terutama BUMN atau perusahaan yang bisnisnya berbasis teknologi informasi. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Pak. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah sempat tunjukkan beberapa ilustrasi arsitektur dari perusahaan, ya. Rumah dengan perusahaan itu kalau diilustrasikan adalah sama. Seperti mereka baru menerapkan IE Pak, tapi apakah sudah diimplementasikan? Saya belum tahu. Tapi perusahaan-perusahaan seperti KPK, PJB Pak itu sudah menerapkan enterprise arsitektur. Memang ada arah untuk melakukan transformasi. Contohnya saya mungkin kasih contoh di PJB ini, salah satu penerapan teknologinya adalah masalah soot blowing untuk boiler itu Pak. Soot blowing itu biasanya untuk pengaturan pembersihan blower itu by time. Jadi setiap 10 menit sekali atau setiap 15 menit sekali itu mereka pakai blower. Nah, sekarang mereka ingin mengimplementasikan dengan menggunakan AI. Dengan artificial intelligence diharapkan efisiensi yang dari boiler itu bisa ditingkatkan dan juga energi dan cost daripada penggunaan soot blower ke pembersihan boiler itu lebih bisa dioptimalkan. Selain perusahaan itu mungkin ini perusahaan saya lupa pembiayaan Pak, pembiayaan yang cukup besar itu juga menerapkan transformasi ini. Dulu dia melihat bahwa perusahaan pembiayaan tersebut swasta ini itu adalah sering berganti-gantinya engineer, rotasi manajer, rotasi programmer itu cepat sekali. Tidak ada dokumentasi, tidak ada algoritmanya yang ada untuk membangun aplikasi ini, atau ditinggal saja oleh programmernya, sehingga aplikasi yang dibangun itu tidak efektif karena tidak ada kejelasan tentang aplikasi tersebut. Jadi itu beberapa contoh sih Pak. Mungkin kalau di BUMN yang saya tahu BJB, KPK bukan BUMN ya. Dikti itu juga pakai itu Pak. Sudah menerapkan enterprise architecture. Frameworknya itu sebetulnya yang paling banyak digunakan best practice-nya itu adalah TOGAP Pak. Tapi sebetulnya framework lain ada. Gitu Pak. Pak Ali kira-kira. Mudah bisa menjawab Bapak. Kalau ininya Pak, indikator parameter untuk ngukurnya itu kalau misalkan kita membandingkan ya, misalkan kita mau membuat AI tadi ya Pak ya, tapi kan kita punya patokannya gitu loh Pak. Biasanya dari TOGAF itu apakah ada parameter patokannya Pak yang sebagai acuan kita gitu, mau transformasi digital misalkan di IT ya, di IT misalkan parameter kayak misalkan di data center apa yang ini, apa parameter itunya di TOGAF itu apakah ada atau gimana Pak ya? Itu itu tadi saya jelaskan ada masalah readiness dan maturity Pak, kematangan. Nah, itu pas implementasi kita mengukur kematangannya Pak. Kematangannya sebelum dan sesudah kita mengimplementasi sampai mana. Pertama kita dapat gap. Kita ngomong teknologi. Kematangan teknologi kita untuk mencapai target tersebut gapnya berapa? Kemudian kalau setelah diimplementasikan gapnya mendekat atau tidak gitu Pak. Lebih tipis atau tidak. Nah, itu ada mengukur kematangan di TOGAF tersebut. Pakai TOGAF ya. Okay. Ya. Tapi sebetulnya TOGAF bukan satu-satunya framework ya Pak Ali ya. Ada kita juga harus mencari framework mana yang paling tepat untuk perusahaan kita. Tapi TOGAF ini best practice-nya sekarang yang paling banyak digunakan Pak. Oke gitu. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Ali atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Handri Santoso sudah menjawabnya dengan baik. Sudah terjawab berarti ya Pak Ali ya. Nah, sekarang kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk perwakilan anak perusahaan dari perusahaan lainnya. Apakah ada pertanyaan? Kami berikan kesempatan kepada anak dari perusahaan lain. Mungkin saya juga cerita dikit ya, mungkin ini bukan perusahaan di Indonesia sih, tapi perusahaan di luar, yaitu tentang ini Pak. Kemarin saya dapat cerita dari Pak Victor dari Excel Pak. Dari Excel perusahaan telekomunikasi Ericsson Pak, dari Ericsson. Ericsson itu kan perusahaan telekomunikasi yang terancam dengan keberadaan perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dari Cina ya Pak, Huawei atau apa gitu ya. Nah, kemudian juga dia bisnis prosesnya juga
melihat ada ketidakefisienan, dia ingin survive. Ya sebetulnya sih memang kebanyakan mereka melakukan satu terobosan itu adalah karena keterancaman bisnisnya. Nah itu salah satu yang berhasil Pak. Tapi yang gagal itu banyak juga Pak sebetulnya. Ya. Yang gagal banyak juga karena ya tadi tidak punya roadmap rata-rata Pak, tidak punya strategi untuk dan melihat kekuatan dan pen daripada perusahaan tersebut seperti apa. Gitu hanya mengadopsi saja, tetapi kebutuhannya tidak sesuai dengan perusahaan tersebut. Yang kedua yang berhasil lagi itu DHL Pak. DHL itu salah satu perusahaan yang mengimplementasikan digital transformation. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa DHL ini bahkan untuk proses invoice dan sebagainya itu sudah dilakukan oleh robot Pak. Namanya dia mengimplementasikan namanya RPA. Bapak Ibu kalau bisa lihat di YouTube itu dia mengimplementasikan RPA sehingga prosesnya lebih cepat, lebih transparan, ke tracking dan sebagainya gitu. Dan memang efek sampingnya dari itu adalah terjadi pengurangan pegawai. Nah ini yang harusnya pegawai itu harusnya di-upgrade Pak. Karena implementasi DX ini itu harusnya meng-create pekerjaan yang jumlahnya 2 kali sampai 3 kali dari pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Nah yang kita kadang-kadang tidak siap adalah kita tidak siap menyiapkan orang-orang kita bahwa sebetulnya pekerjaan-pekerjaan ini masih itu ada kerjaan baru yang membutuhkan kemampuan baru. Nah ini memang salah satu dari pendirian pusat learning center ini diharapkan bisa seperti itu Pak. Sehingga orang-orang tersebut mempunyai kemampuan, skill baru, sehingga resistansi daripada atau juga kita dampak sosialnya itu kita bisa kurangi. Kecuali memang orang itu memang sudah tidak ingin berubah ya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Dapat termappingkan gitu Pak ya ininya. Betul Pak. Talent digitalnya, dia orang ini punya talent digitalnya apa gitu. Oh ini senang pakai sosial media, ini suka belajar tentang ini atau orang tentang ini kan kita bisa berikan mereka knowledge untuk agar DX ini memang mendapat dukungan dari semua pihak. Karena kalau cuma dari manajemen doang, pihak bawahnya ada resistansi juga kayaknya agak susah ya Pak untuk melakukan suatu transformasi. Karena kan ini memang radikal ya Pak perubahan daripada bisnis prosesnya, organisasinya ya. Karena tadinya proses itu perlu 10 langkah, dengan digitalisasi harusnya 2 langkah gitu. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Handri atas pemaparannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Farah. Bisa langsung di on mic saja Bu Farah dan ajukan pertanyaan ke Pak Handri. Baik, terima kasih Mbak Indira. Selamat siang Pak Handri. Selamat siang Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah dari paparan Bapak tadi menginformasikan bahwa transformasi digital tersebut mengharuskan untuk kualifikasi digital leadership, di mana percepatan digital leadership tersebut adalah menjadi mandatori. Langkah-langkah apa Pak yang harus Krakatau dilakukan seperti itu Pak untuk percepatan dalam digital leadership? Sekian Pak, saya terima kasih. Ya, untuk leadership ini ya tadi salah satunya dengan FGD Pak Bu, grup fokus group discussion ya. Kita lihat mendapatkan suatu ide-ide yang baru ya, ide-ide baru dan kira-kira mereka itu bisa mereka kita kasih challenge, kita kasih tantangan Bu. Kita coba kasih satu tantangan, ide itu bisa direalisasikan tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah kita tentunya memberikan pelatihan kepada pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin di dunia digital ini. Dia mungkin udah pemimpin di sekarang ini, tapi dia perlu di-upgrade, diberikan suatu knowledge. Karena mindset-nya juga harus diubah, Bu. Jadi salah satu kita mengubah mindset adalah kita memberikan suatu pemahaman, pengetahuan baru tentang dunia digital sekarang. Itu adalah mungkin salah satu strategi yang kita bisa lakukan karena memang SDM ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses dalam melakukan satu transformasi. Nah, bagaimana membuat satu leadership yaitu itu mungkin Pak Hidayat atau Pak dari HRD ya mungkin bisa lebih melihat gimana sih menciptakan suatu digital talent di situ, digital talent sehingga ini menjadi pemimpin-pemimpin nanti ke depannya yang mempunyai visi
yang berbeda, yang visi yang berbeda, dan juga mempunyai suatu ide-ide yang memang out of the box gitu, di luar bisnis normalnya. Yang kedua ya tentunya kita bisa membandingkan dengan industri sejenis, umpamanya di steel ya kita belajar dari keberhasilan steel industri juga yang sudah berhasil melakukan digital transformation seperti di India atau di Eropa. Itu ada beberapa perusahaan steel industri yang berhasil melakukan satu transformation. Gitu sih Bu. Dan ini memang tidak mudah sih Bu karena menyangkut manusia soalnya. Kira-kira seperti itu Bu Farah. Baik, terima kasih Pak, cukup sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Farah atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Pak Henry atas jawabannya yang sudah cukup menjawab. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, pertanyaan dari Bu Farah tadi adalah pertanyaan yang terakhir yang menutup acara kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Santoso selaku pemateri. Saya Indira Rizky Azara selaku moderator. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke Mbak Elisa selaku MC. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indira selaku moderator dan terima kasih kepada Bapak Henry Santoso atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan sangat jelas dengan era digital saat ini. Saya agak terfokuskan ya Pak, tadi di slide awal ada Atta Halilintar, maka saya tertuju ke Atta Halilintar jadinya. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara, tapi kita tidak lupa untuk sampaikan di sesi terakhir ini ada sesi dokumentasi. Jadi kami persilakan untuk seluruh tamu undangan untuk dapat start video terlebih dahulu dan membuka maskernya Bapak dan Ibu ya, tunjukkan senyum terbaik dari Bapak dan Ibu. Baik, kita berikan waktu untuk Bapak dan Ibu untuk start video. Dirapikan dulu kemejanya, kerudungnya, takutnya ada debu, jadi dibersihkan dulu debu-debunya. Maskernya bisa dibuka dulu Bapak dan Ibu, biar senyum. Nah, kan gitu enak tuh. Jadi senyumannya kelihatan gitu. Nanti untuk dokumentasinya akan kami upload di Instagram kami, Krakatau IT, sekalian saya promosi ya. Nanti coba tuh dilihat tuh, ada nggak nih yang bagus untuk dijadikan pasangan, atau untuk anak-anaknya, untuk siapa gitu, untuk keluarganya. Baik, nanti jangan lupa di like, di komen, dan di follow ya, untuk Krakatau IT-nya. Baik, untuk panitia apa sudah siap? Mohon bantuannya. Oke. Baik, untuk set pertama, senyumannya Bapak dan Ibu jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah panitia? Oke, kita alihkan ke slide kedua. Senyumannya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Masya Allah, cantik dan gantengnya. Oke, slide selanjutnya dari panitia sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Wah, ini sih bagus-bagus semua. Oke, masih ada berapa slide panitia? 2.500 lagi ya? Oke, sampai salat Jumat. Sampai salat Jumat selesai ya kita ya. Cukup Mbak Lisa, ada 3 slide, cukup. Oke, cukup. Baik Bapak dan Ibu, dari saya cukup sekian karena seluruh rangkaian acara dari pagi hari sampai dengan siang hari ini sudah selesai. Saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Ada prize-nya. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih Bapak dan Ibu. Keluar utamanya. Door prize-nya mana door prize-nya?
Ada door prize. Materi training. Materi trainingnya. Dapat nih. Bukan Pak Hidai, Pak Cahyo. Materi trainingnya tolong. Itu